terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Lambaian tanganmu iri langkahku, terbesit hanya di hatiku. Akankah dirimu kan tetap milikku saat kembali di pelukanku? Begitu beratnya kau lepas diriku. Sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku akan datang. Mungkinkah kita akan selalu bersama, walau terbentang jarak antara kita. Biarkan ku peluk erat bayangmu untuk melepaskan semua kerinduanku. Kau ku sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Hilangkanlah keraguanku pada diriku di saat ku jauh darimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat obsesi dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama sahabat obsesi secara live di ruang media center Revolusi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di kesempatan yang very special edition untuk acara obsesi yang biasanya tayang di hari Rabu, kali ini kita tayang untuk acara spesial bersama saya Ahmad Mudatsir dan rekan saya. Kami lebih kurang mungkin 30 menit atau 1 jam ke depan karena ini tayangan spesial di hari Selasa 6 Desember 2021. Saat ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari jauh, tepatnya dari Kota Medan, Bu ya. Kami akan ngobrol, diskusi dengan yang terhormat Ibu Profesor Ida
Dr. Randa Ida Yusna MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai acara kita pada siang hari ini, Bu, mungkin sebaiknya kita sapa dulu nih sahabat obsesi kita yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat obsesi. Perkenalkan saya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Mudasir. Saya Profesor Ida Yustina, saya Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, jauh, tadi sudah disebut dari Medan. Kembali mengingatkan di masa pandemi COVID-19 ini, tentu kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya, yang kita tahu bersama, yaitu cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, social distancing, dan tentunya kita konsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Ya, benar sekali. Yang mana protokol kesehatan ini, yang Ida dan Pak Mudasir, tertuang dalam peraturan Bupati 39 tahun 2020, yaitu penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Yang mana tertuang pada bab 6 pasal 9 Dinas Kesehatan untuk melakukan penyuluhan, sosialisasi terkait informasi, edukasi, cara pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ini ada upaya yang bisa dilakukan oleh Pak Mudasir Dinas Kesehatan. Sebagai tambahan, apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan? Mungkin sahabat obsesi perlu mendapat informasi bahwa jajaran Dinas Kesehatan telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan secara serentak, termasuk dalam obsesi ini juga di setiap puskesmas dengan menggunakan puslingnya, puskesmas keliling setiap hari Jumat di setiap wilayah masing-masing. Kemudian yang kedua, penyuluhan juga dilakukan di waktu-waktu tertentu ya, kesehatan secara masif. Kemudian yang ketiga, ya termasuk di live obsesi ini melalui multimedia, Prof, dengan program inovatif obsesi di setiap di Dinas Kesehatan melalui ruang revolusi kaya ini, di mana masyarakat sahabat obsesi bisa melihat secara langsung melalui tayangan FB, IG, dan YouTube Dinkes Kabupaten Oki secara live. Mantap. Medan paten katanya. Alhamdulillah. Mungkin Bu Prof dan kita santai saja. Alhamdulillah, mungkin Adil yang sudah mempertemukan kita di sini. Ya pasti Saya kan Allah sama. Iya, tidak menyangka mungkin ya rencana Bu Prof dan berkunjung ke kantor kami di Asal Kabupaten Oki, mungkin waktunya belum terlalu lama, Prof ya. Iya. Saya juga tidak merencanakan akan bisa live seperti ini. Alhamdulillah. Mungkin ya terima kasih banyak Prof, juga tim yang lain telah mau datang ke Dinas Kesehatan dan juga meluangkan waktu untuk tampil live ya, bagi pihak suatu kehormatan bagi kami. Dan juga pastinya Pak Mudasir ya, tentunya dan juga pasti akan mau berbagi ilmu sedikit, mungkin juga bisa bercerita sedikit Pak Mudasir tentang Universitas Sumatera sendiri. Ya, kan kalau hanya cuma seorang saja. Silakan, Prof. Oh, saya harus presentasi berarti. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga ini Pak Ahmad tadi, dia tak menyangka, saya lebih tak menyangka lagi. Ini suatu kehormatan bisa tampil di obsesi Dinas Kesehatan Ogan Komering Ilir ini. Ya luar biasa menurut saya, dan saya merasa beruntung hari ini berada di sini. Merasa beruntung, dan ini cukup banyak memberikan inspirasi buat saya. Saya pikir tadi kalau di tempat saya Dinas Kesehatannya seperti ini semua, cepat maju ini Indonesia ini gitu ya. Apalagi kalau kita kan bergerak di dunia kesehatan masyarakat, itu kan core-nya itu adalah di preventif promotif.
media seperti inilah memang yang kita butuhkan, apalagi di era pandemi COVID-19 ini, di mana kita terbatas, tadi sudah saya katakan social distancing dan seterusnya. Jadi kita perlu memanfaatkan media semacam ini untuk menjalankan tugas-tugas kita, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat sehubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi sekali lagi di era pandemi COVID-19. Tadi pertanyaan Mbak Kiki soal USU ya. Iya. Ya, kami kemarin itu melakukan roadshow untuk memperkenalkan USU. Mungkin sudah pada tahu Universitas Sumatera Utara, karena Universitas Sumatera Utara adalah universitas tertua, salah satu tertua bahkan di Indonesia. Bukan hanya Sumatera tapi di Indonesia. Tapi kan lagi-lagi walau USU tertua tapi nggak kemudian kita jadi terlena gitu ya. Kita tetap harus mengupgrade dengan cara ya memperkenalkan terus apa yang kita punya. Orang lain tak akan tahu kalau kita tidak menyampaikannya gitu. Jadi kedatangan kami kemarin ini kan untuk tadi kembali lagi memperkenalkan USU ini sebagai suatu institusi di mana saat ini USU memiliki 15 fakultas, dan salah satunya tentu adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang tertua itu Fakultas Kedokteran, kemudian Fakultas Hukum, kita Fakultas ke-10, dan 1 sekolah pasca sarjana. Jadi ada 16 satker di kita di USU itu. Dan kalau untuk fakultas kita ini, dia lahirnya tahun 93, jadi saat ini sudah berumur 28 tahun. Kami punya banyak alumni, ada lebih dari 7.000 alumni yang tersebar, karena Kesmas sekali lagi dia dunia kerjanya itu bervariasi, karena alumni-alumni kami juga banyak yang berada di profesi sebagai macam-macam ya, ada politisi, ada menjadi sekda, bahkan sekarang ini kami punya alumni itu adalah wali kota Dumai, itu adalah alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat ya kita. Ada yang jadi rektor gitu, macam-macam gitu ya. Jadi memang Kesmas ini kan multidisiplin. Jadi itulah gambaran sedikit tentang FKM yang tentu saja mitra kerjanya adalah Dinas Kesehatan. Salah satunya. Ya, beserta jajaran yang salah satunya gitu ya. Dan kami juga menghasilkan lulusan-lulusan yang memang dunia kerjanya terkait sangat dengan dunia kesehatan masyarakat ya, dunia kesehatannya. Itu yang saya jawab Mbak Kiki. Oke, Prof, menarik sekali ya. Mungkin memang karena memang jarak, Prof ya. Mungkin zaman-zaman dahulu memang banyak tenaga kesehatan khususnya yang ASN yang melanjutkan sekolah di USU, tapi karena memang sekarang karena jarak juga yang mungkin aksesnya lebih mudah, mungkin yang lebih banyak dari khususnya Sumatera Selatan itu lebih banyak menyambung kuliah di Pulau Jawa. Iya, di Pulau Jawa, Universitas Indonesia, Yogyakarta. Mungkin Prof, ada beberapa hal yang penting mungkin bisa disampaikan bahwa USU itu tidak kalah dengan universitas-universitas di Pulau Jawa. Mungkin bisa disebutkan kelebihan-kelebihannya, Prof. Keunggulannya. Itu menjadi daya tarik bagi kami semua. Kalau ya, terima kasih atas pertanyaan. Jadi kalau tadi berbicara akses, menurut saya karena ini nanti Pulau Sumatera ini akan ditembus dengan jalan tol dari Aceh sampai ke Lampung. Dalam waktu tidak berapa lama lagi, menurut saya akses itu akan jadi masalah itu. Jadi kami sudah berpikir ke depan kali ya. Mungkin itu kali ya. Mungkin kalau dari sini selama ini menembus Medan itu mungkin berapa jam ya? Kalau dari darat? Mungkin 1 hari 2 malam, Bro. 1 hari 2 malam ya. Kurang dari 30 jam tembus. Mungkin nanti bisa aja 12 jam udah masuk. Lah, uang sekarang Semarang, Jakarta aja ditembus 5 jam. Surabaya juga, Jakarta kalau menurut yang sering tugas, mereka udah jarang sekarang pakai pesawat. Udah, iya. Karena kalau
naik mobil ini, naik kendaraan kita sendiri kan kita yang mengontrol. Kalau naik Iya. pesawat kan kita harus nunggu pesawat, jadi Iya. kadang-kadang menunggunya lebih lama dan udah sampai kita ke tempat tujuan. Itulah era sekarang. Jadi kalau keunggulan USU ya kita ini satu tadi universitas tertua, PTNBH. Jadi kita lebih dalam pengelolaan kita itu lebih otonomi untuk menjalankan program-program kita. Udah kayaknya kalau di Pulau Sumatera sepertinya yang PTNBH cuma baru kita kalau saya tahu. Ada yang menyusul, ada beberapa lagi gitu ya. PTN itu apa, Prof? Maaf. Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Oh, mungkin banyak yang kurang familiar. Iya, jadi dia kalau puskesmas BLUD. Oke, BLUD. oke. Kalau kampus PTNBH. kata PNBH, jadi dia lebih otonomi pengelolaan sumber dayanya itu ya, jadi itu merupakan satu keunggulan yang kita miliki sehingga dengan adanya kewenangan itu bisa lebih Fleksibel lah, Prof, ya. membuat ya Kita lebih perbaikan kemajuan-kemajuan itu bisa lebih mudah kita laksanakan dibanding kalau dia tidak PTNBH gitu ya. Kemudian kalau USU ini kan sekarang tagline-nya itu kita transformasi ultimate, jadi kita arahnya memang ke internasional. Iya. Sekarang ya kita berusaha mengejar ketertinggalan kita dari PTN-PTN BH lainnya. Dengan kepemimpinan rektor sekarang ini kita optimis Iya. kita bisa mencapai itu gitu ya. Kebetulan Mudah-mudahan lah rektornya untuk menjadi muda juga, Prof, ya. ya world class university itu sedang Amin. menjadi apa kita proses Visi. untuk ya visi kita memang ke sana gitu untuk bisa masuk. Dan kalau FKM ya saya bilang kalau kita itu kan punya visi itu sesuai dengan visi USU, menarik brand image-nya itu kan dari talenta namanya. Jadi kita karena berada di daerah tropical, jadi kita menjadikan itu visi kita. Jadi keunggulan yang kita bangun itu berkaitan dengan tropical area. Jadi berkaitan dengan tentu tropical area itu berkaitanlah dengan penyakit-penyakit berbasis daerah tropis gitu ya. Karena memang kita pikir itulah yang menjadi saat ini karena itu bisa aja kan berubah kan saat ini ya. Itu seperti trending. Iya, saat ini itulah yang memang menjadi Isu. satu isu yang kita jadikan tadi kompetensi untuk kita dalam mengelola fakultas kesehatan masyarakat itu. Jadi mungkin Dan itu tentu ada kaitannya dengan keunggulan-keunggulan yang kita miliki dalam hal sumber daya organisasinya termasuk sumber daya mungkin manusianya. dengan kata lain, Prof, diharapkan setiap lulusan FKM USU itu mampu ikut memecahkan masalah-masalah dan berkaitan Jelas. dengan tropical disease itu, Prof, ya. Yes, betul. Itulah dia. Jadi memberi manfaat Manfaat lah bagi pada masyarakat iya. dan negara kita. Iya. Ya benar sekali. Nah mungkin Prof bisa dikasih tahu sedikit ini mungkin adakah kriteria tertentu untuk mungkin ada beberapa teman-teman sahabat sehat di rumah mungkin ingin juga ini mendaftar Melanjutkan sekolah. Iya, ya. melanjutkan sekolah Iya. mungkin di USU mungkin ada kriteria tertentu ini Prof yang harus dipenuhi. Kriteria tertentu tidak ada. Tidak ada. Umum saja, Umum, ya. umum. Kalau kita kan di sini lebih menyampaikan yang program pasca sarjana. Pasca sarjana. Jadi kita udah ada menyampaikan kriteria itu, Ya. tapi umum menurut saya yang kita buatkan gitu ya. Karena kita ini akreditasinya A, tentu juga ada kriteria-kriteria tertentu gitu ya di dalam menerima mahasiswa, termasuk IP-nya lah, apanya gitu ya. Jadi itu udah Kalau teknis. lulusan misalkan kita mau melanjutkan ke S2 USU, S1 itu harus misalkan minimal Dari iya, Apa perguruan mungkin tinggi dari negeri swasta? atau swasta yang terakreditasi. terakreditasi. Ya. Terakreditasi tetap Yang dengan terakreditasi. kriterianya seperti ya. Iya, terakreditasi. Yang adalah di Terdaftar ya di kementerian Di gitu ya, kementerian. di kementerian. Jangan sampai nggak ada. Jangan pula nanti di bawah pohon Iya, dia iya. biar ijazahnya pun tak jelas misalnya gitu. Kalau sekarang kan apalagi dengan sistem sekarang ini menurut saya lebih baik ya. Artinya kalau dulu ada fenomena-fenomena yang tidak bertanggung jawab dilakukan oleh institusi-institusi pendidikan,
menjual ijazah atau apa segala macam. Kalau sekarang ini mungkin itu bisa direduksi udah sedemikian rupa melalui program ijazah PIN, penomoran ijazah nasional. Ya, jadi semua itu sudah ada terdaftar ya. Jadi nggak bisa suka-suka. Kalau dulu kan buat nomor sendiri, ini sendiri, bikin sendiri gitu, iya. Terorganisir ya. Iya. Sekarang sistem database-nya itu sekarang sudah betul-betul semakin baik lah dikelola oleh pemerintah melalui kementerian. Kalau untuk sistem pembelajaran sendiri Pak, apalagi masih di masa pandemi seperti ini itu bagaimana? Apalagi kalau misalnya seperti Pak Mudasir ini ada di Sumatera Selatan ini, apakah harus juga datang ke sana atau mungkin via Zoom seperti sejauh ini kita masih daring. Iya, karena kebijakannya seperti itu ya. Walaupun sudah ada kebijakan dari kementerian untuk PTM, pendidikan tatap muka, tapi kita baru rencana nanti di semester depan. Artinya di bulan Januari 2022. Tapi itu kan masih sekarang ini kan masih kondisi masih belum itu rencana. Karena waktu yang semester lalu pun kita rencananya Juli, waktu itu kita mau juga hybrid gitu. Kita udah siap-siap, tapi juga karena kemarin kan kalau tak salah Agustus September itu kan jadi membuat kita mengundurkan dulu lah gitu. Karena kan ada sekitar 45.000 orang student body-nya USU, mahasiswa USU. Jadi bayangkan kalau masuk semua, itu perlu pengaturan gitu. Jadi kita juga sedang berpikir keras bagaimana caranya agar kita buat hybrid, tapi risiko-risiko itu bisa kita minimize gitu ya. Ini sedang dalam proses itu, rencananya begitu. Jadi sejauh ini 3 semester ini daring ya. Makanya dia selamat juga daring. Selamat ya. Iya, dan dia mau kualifikasi sekarang ini. Oke. Prof, mungkin sedikit motivasi ataupun kebanyakan kami yang sudah bekerja, Prof, itu kadang-kadang kurang masalah ilmu. Kadang-kadang banyak ini teori bisa-bisa hanya teori nggak bisa menyelesaikan masalah di lapangan. Jadi kadang-kadang udah jauh dari kaidah-kaidah keilmuan, Prof. Jadi kira-kira tips agar maksudnya dari kami yang bekerja ini tetap masih berdasarkan ilmu yang sudah kita terima selama kita sekolah, jangan sampai itu sia-sia. Kadang-kadang karena sudah lama bekerja, jadi hal itu kadang-kadang terabaikan, Prof. Gimana, Prof? Pada prinsipnya pendidikan itu pastilah akan memberikan pengaruh terhadap cara berpikir kita. Jadi kalau ada teman-teman yang demotivasi atau tidak atau kurang termotivasi untuk melanjutkan pendidikan di lanjutnya di tingkat yang lebih lanjut, dalam hal ini misalnya postgraduate, perlulah mungkin dimotivasi juga gitu ya, karena hakikatnya teori itu dibuat bukan turun dari langit, artinya dibuat oleh para ahlinya, ilmuwan. Dan itu artinya situasi yang tergambar dalam teori itu sebenarnya ada gitu. Lantas tidak kemudian kita bilang, wah itu teori atau beda praktek. Justru kalau kita punya kemampuan di dalam menguasai teori itu, kita bekerjanya nanti sistematis, bicaranya pekerjaan kita lebih terstruktur dan sesuai dengan ciri-ciri atau kaidah daripada ilmu pengetahuan itu. Bedalah orang yang bekerja pakai konsep, pakai ilmu dengan tanpa ilmu, itu tentu berbeda. Jadi kalau ada teman-teman yang masih motivasinya masih perlu disentuh, itu tugas Pak Ahmad lah yang sekarang sedang sekolah S3 gitu. Jadi itu saya pikir tetap semangat, karena pendidikan kan itu kebermanfaatnya untuk sampai kita selesai lah di dunia ini. Tidak ada ilmu sia-sia. Tidak ada. Kita adalah makhluk pembelajar. Kita adalah makhluk yang harus terus mengupgrade diri, karena perubahan terus akan terjadi dan kita akan terus belajar untuk menyesuaikan diri dalam situasi yang berubah itu. Iya, benar sekali. Itu mungkin tipsnya itu kali ya. Oke, makasih. Pak Mudasir, Profesor Da, ini senang sekali ya kita bisa berbincang. Saya juga terima kasih
Kirim salam saya sama Pak Iwan ya. Mantap. Nanti kita kirimkan salam. Iya, Pak Iwan luar biasa nih buat ini. Saya akan luar biasa, banyak terinspirasi lah. Nanti paling tidak saya juga akan sampaikan ini ke dinas-dinas kesehatan yang ada. Kalau di Sumatera Utara ada 33 dinas kesehatan kabupaten kota. Iya. Ya, benar sekali ya, sahabat sehat di rumah. Terima kasih. Mungkin bincang-bincang kita selesai sampai di sini ya, Pak Mudasir ya, Profesor Ida. Iya, terima kasih. Kami terutama kami sebagai host dan juga kru obsesi, terima kasih ini atas Sama-sama, kunjungannya. sama-sama. Telah meluangkan banyak waktu. Sama-sama. Profesor Ida beserta rombongan ini. Kami sangat-sangat berterima kasih untuk ilmunya yang telah dibagi pada siang hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik lagi. Baiklah, sahabat obsesi, sebenarnya kita pengen berbicara banyak ya, karena kesempatan ini sangat langka. Tapi mungkin karena ya waktu jualah yang akan memisahkan kita, karena banyak aktivitas yang harus kita lakukan. Rombongan juga akan kembali ke Palembang. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Ida Justina atas waktunya. Terima kasih juga kepada sahabat obsesi yang telah ikut menyaksikan acara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe obsesi. Obsesi. Melalui FB Dinkes Kaboki, Instagram Dinkes Kaboki, dan YouTube Dinkes Oki. Obsesi akan tetap hari Rabu seperti Ya, biasa. acara reguler setiap hari Rabu. Jangan lupa ditonton ya. Besok Dipantengin ya, terus. seperti biasa ya, sahabat obsesi. Oke. Sekali lagi terima kasih sahabat obsesi dimanapun Anda berada. Saya Ahmad Mudasir dan rekan saya Kiki dan narasumber kita Ida Justina. Mengucap terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kami akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laras hati berkelana iris janji memulih bisikan memacu hasrat, desir-desir mimpi isyaratkan begitunya. Namunlah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Segala santun yang kau endap di jiwaku tak terhisap dulu. Kini kecapkan sesalku hanya mencintamu. Terkoyak buram mataku. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Kamulah satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu.